Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan inayahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam juga nikmat sehat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hafsa Az-Zahra akan sedikit memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI sebagai berikut. Nah, dari Ma'rifatul Insan lalu muncullah 5 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, ada ta'rifatul insan atau perkenalan manusia. Yang kedua, haqiqatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, ada taqatul insan atau potensi manusia. Yang keempat, ada nafsul insan atau nafsu manusia. Dan yang terakhir ada sifatul insan atau sifat manusia. Bahasan yang pertama ialah ta'rifatul insan atau perkenalan manusia. Manusia ialah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peran begitu penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, haqiqatul insan atau hakikat manusia. Manusia memiliki 5 hakikat. Yang pertama, makhlukun atau makhluk ialah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki 4 sifat. Yang pertama, fitrah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Ini dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang kedua, manusia memiliki sifat bodoh. Yang ketiga, lemah azam atau tekad, lemah iman, lemah kesabaran, lemah fisik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangannya. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullaha an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insan dha'ifan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Dan yang terakhir, fakir atau butuh berkehendak. Hakikat yang kedua yaitu mukarramun atau dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, ditiupkannya penglihatan, pendengaran, hati, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Hakikat yang ketiga yaitu mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Yang pertama, dibebani ibadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu dibebani khalifah atau pemimpin atau sebagai pemimpin, dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Hakikat yang keempat yaitu bebas memilih. Maksud bebas memilih di sini ialah memilih iman atau kufur. Seperti dalam Quran surat Al-Insan ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Yang kelima, memiliki hakikat balasan atau majziyun. Yang pertama, berakibat syurga, yaitu ia yang mendapatkan balasan amalan yang berbuat baik dan mendapatkan balasan syurga. Yang kedua yaitu berakibat neraka, sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka. Ketiga yaitu taqatul insan atau potensi manusia, ialah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama, potensi pendengaran, telinga, saraf-saraf, otak. Menurut perspektif Islam, mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan.
ialah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Yang terakhir, potensi hati. Hati adalah raja yang mengenal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Ini menurut Al-Ghazali. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia dituntut pertanggungjawaban atau al-mas'uliyah, ialah kesadaran diri terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Namun manusia memiliki dua sikap. Yang pertama, sikap amanah ialah sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Ada adamul haqiqatil mulkiyah, atau manusia bukan pemilik yang hakiki. Lalu at-tasarruf bil iradatil mustakhlif, ialah manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada adamut tadid al-hudud, ialah dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang kedua yaitu khianat atau mengazab, menghinakan. Mereka dianalogikan dalam Alkitab atau Al-Quran. Yang pertama, kal an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Kal qirdi, bagaikan monyet. Kal khinzir, bagaikan babi. Dan masih banyak penganalogian yang hina. Yang keempat ialah nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsu ialah perasaan atau kekuatan emosional yang besar, sedangkan jiwa berasal dari sang sekerta, artinya benih kehidupan. Tingkatan nafsu ada 3. Yang pertama, nafsu mutmainnah, ialah jiwa yang mendapat ketenangan, sanggup menerima cahaya kebenaran, mampu menolak menikmati kemewahan dunia, serta tidak dapat dipengaruhi. Yang kedua, ada nafsu lawamah, ialah jiwa yang aruhnya atau qalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Dan yang terakhir ada nafsu amarah, ialah jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawanya. Maka, jika yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Dan yang terakhir ialah sifatul insan atau sifat manusia. Manusia memiliki 2 sifat. Yang pertama, jalan yang benar atau takwa, seperti bersabar, bersyukur, dan amanah atau dapat dipercaya. Dan yang kedua adalah jalan yang salah atau fujur, seperti kufur, zolim, dan khianat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.